Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendaftaran seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan P3K yang diperbolehkan untuk mendaftar seleksi CPNS pada seleksi CPNS tahun anggaran 2024 ini. Jadi nantinya jika teman-teman P3K belum diizinkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang, tetapi kemudian teman-teman memaksakan diri untuk langsung membuat akun SSCASN dan mendaftar CPNS tahun 2024, nantinya ada notifikasi yang muncul pada web SSCASN tersebut. Nanti kita akan coba lihat notifikasi apa ya yang muncul jika teman-teman P3K belum mendapatkan izin dari PPK tetapi kemudian memaksakan diri untuk langsung membuat akun. Kemudian ada hal lain lagi ya yang terjadi jika teman-teman P3K sudah mendapatkan izin mengikuti seleksi CPNS tetapi hanya dibatasi pada instansi tempat bekerja. Artinya teman-teman P3K tidak diperbolehkan mendaftar CPNS di instansi lain. Nantinya juga ada notifikasi yang muncul jika teman-teman memilih instansi lain selain tempat teman-teman bekerja sebagai P3K. Jadi untuk lebih jelasnya, kali ini kita coba langsung buka saja ya notifikasi apa yang muncul jika teman-teman belum diizinkan mendaftar sebagai CPNS tetapi kemudian langsung membuat akun, dan notifikasi yang muncul jika teman-teman memilih instansi lain selain instansi tempat teman-teman bekerja jika tidak diizinkan oleh PPK untuk mendaftar pada instansi lain. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah notifikasi yang nantinya akan muncul ya jika teman-teman P3K memaksakan diri mendaftar sebagai CPNS dengan cara membuat akun SSCASN tetapi belum mendapatkan izin dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Jadi tentunya teman-teman sudah tahulah ya bahwa persyaratan seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K atau P3K aktif untuk mendaftar sebagai CPNS adalah bekerja minimal 1 tahun dan mendapatkan izin dari PPK atau pejabat yang berwenang. Jadi langsung saja ya kita coba lihat notifikasi apa yang akan muncul. Setelah data di atas dimasukkan, klik tombol lanjutkan untuk proses selanjutnya. Namun jika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masa kerjanya masih di bawah 1 tahun atau yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun tetapi tidak diizinkan mendaftar CPNS serta CPNS yang masih aktif atau individu-individu yang diblokir oleh BKN karena berbagai alasan akan menerima notifikasi seperti yang tertera di bawah ini. Kita coba lihat notifikasinya ya. Mohon maaf, nik Anda diblokir oleh sistem karena P3K aktif diblokir mendaftar seleksi CPNS. Bila Anda merasa Anda bukan P3K aktif diblokir mendaftar seleksi CPNS, silahkan melakukan pengaduan pada fitur helpdesk, status bukan PNS atau sudah bukan PNS. Jadi itulah ya notifikasi yang muncul jika teman-teman belum mengajukan izin kepada PPK, artinya teman-teman masih berstatus sebagai P3K aktif, kemudian teman-teman belum bekerja selama minimal 1 tahun, atau teman-teman berstatus sebagai CPNS, atau teman-teman tidak diizinkan oleh PPK untuk mendaftar sebagai CPNS. Itulah tadi notifikasi yang muncul jika teman-teman memaksakan diri untuk membuat akun SSCASN. Jadi pastikan persyaratan teman-teman mendaftar sebagai CPNS itu sudah terpenuhi ya. Jika teman-teman sudah berstatus sebagai P3K, tentunya harus bekerja minimal 1 tahun dan mendapatkan izin dari PPK
atau pejabat yang berwenang. Jadi sebelum membuat akun, pastikan sudah diizinkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman sudah diizinkan oleh PPK untuk mendaftar sebagai CPNS, tetapi izin tersebut hanya diperbolehkan mendaftar pada instansi tempat teman-teman bekerja sebagai P3K dan teman-teman memaksakan diri untuk mendaftar pada instansi yang lain, nantinya juga akan muncul notifikasi. Jadi ini ya, jika P3K tidak diizinkan mendaftar CPNS di instansi lain dan hanya diperbolehkan mendaftar di instansi asalnya, maka notifikasi seperti di bawah ini akan muncul. Kita coba lihat notifikasinya ya. Anda terdeteksi sebagai P3K yang hanya boleh mendaftar CPNS di instansi yang sama dengan instansi Anda saat ini. Silahkan memilih instansi Badan Kepegawaian Negara. Jadi nantinya silahkan memilih instansinya ini disesuaikan dengan instansi tempat teman-teman bekerja sebagai P3K. Jadi kemungkinan PPK mengizinkan teman-teman mendaftar sebagai CPNS tetapi hanya dibatasi pada instansi tempat teman-teman bekerja, dan bisa juga PPK memberikan kesempatan teman-teman mendaftar di instansi lain. Nantinya jika teman-teman diperbolehkan mendaftar di instansi lain, tidak akan muncul notifikasi seperti ini. Tetapi jika muncul, maka teman-teman dibatasi hanya boleh mendaftar pada instansi tempat teman-teman bekerja sebagai P3K. Jadi itulah ya, dua hal penting, dua notifikasi yang akan muncul jika teman-teman belum bekerja minimal 1 tahun sebagai P3K, kemudian teman-teman tidak mendapatkan izin mendaftar sebagai CPNS oleh PPK, teman-teman belum mengajukan izin, artinya tentunya belum diizinkan ya mendaftar sebagai CPNS, kemudian teman-teman berstatus sebagai CPNS, akan muncul notifikasi tadi. Kemudian ini adalah notifikasi jika teman-teman tidak diperbolehkan mendaftar CPNS pada instansi yang lain. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.